Di Kutai Timur, Kalimantan Timur, industri kelapa sawit tumbuh subur. Setiap harinya, produksi sawit menghasilkan limbah cair atau pome yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Bagaimana jika limbah sawit bisa dijadikan energi untuk masa depan? Kami bertiga akan mengunjungi salah satu perkebunan sawit yang ada di Kutai Timur untuk mengetahui bagaimana limbah sawit tersebut diolah. Selamat siang Pak, kami dari SD PSB 2 yang sedang mengikuti Ki Hajar STEM 2024. Kami ingin mengetahui bagaimana pome di perusahaan ini dikelola. Sederhana saja, karena hasil pengolahannya pomenya kita kirim lagi ke kebun untuk sebagai bahan pupuk organik. Jadi itulah salah satu pengolahan kita ini, ya, yang dimana proses pengolahannya ada beberapa kolam. Di sini prosesnya menggunakan reaksi mikrobiologi, yaitu bakteri. Dimana tadi udah dijelaskan sama Pak Manajer, ada 8 kolam. Nah, kolamnya itu berfungsi masing-masing berbeda. Pertama, kolam 1 dengan 2 itu biasa berfungsi sebagai cooling pond atau kolam pendingin. Nah, kolam ketiga, kolam keempat, nah itu sudah mulai terjadi reaksi mikrobiologinya ya, atau mikroba dengan bantuan bakteri. Itu. Nah, kolam 7 sama kolam 8 itu sebagai kolam pembibitan bakteri. Jadi bakteri itu kan makhluk hidup juga harus kita kembangbiakan. Nah, kolam yang terakhir yang di sini kolam 6 itu adalah kolam terakhir sebelum menuju ke lain aplikasi tersebut atau yang digunakan sebagai pupuk organik cair. Adakah dampak pome jika tidak dikelola dengan baik? Oh, itu pasti. Kita itu diawasin lingkungan hidup pemerintah ya, mau itu dari daerah, pusat. Jadi kalau nggak dikelola baik, dampaknya terjadi pencemaran. Kami mempunyai ide untuk mengubah pome menjadi biogas untuk menghasilkan energi listrik. Bagaimana menurut Bapak? Itu bagus, seperti tadi saya sampaikan, bagus. Rencana kalian seperti itu, marilah kita buat skema PowerPoint-nya ya, bahan dari kita dan listrik. Terima kasih Pak, mari kita rangkai bersama-sama. Ayo, sudah, yuk. Nah, hasil dari skema PowerPoint yang kemarin kalian sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan dapat diuji coba. Kami akan menguji coba rangkaian kami. Oke, jika ada kendala nanti bisa disampaikan saat untuk konsultasi kalian. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. SD PPSB 2 adalah sekolah yang bernaungan di bawah PT KPC, di mana PT KPC sendiri memiliki peternakan sapi terpadu yang nantinya limbah dan kotoran sapi ini menjadi bahan yang sangat penting dalam pembuatan proyek biogas. Di sini kami belajar banyak tentang pengelolaan limbah kotoran sapi. Terima kasih Pesat sudah membantu proyek kami.
Hari ini kami akan menunjukkan bagaimana cara membuat biogas dari pome. Bahan utama yang kita butuhkan adalah pome, kotoran sapi, air, dan juga natrium hidroksida. Semua bahan-bahan itu akan kita masukkan ke dalam tangki digester. Langkah pertama, kita menyaring pome. Tujuannya untuk memisahkan partikel padat yang tidak diperlukan. Ini sangat penting agar proses fermentasi berjalan lebih lancar. Sekarang ini kami sudah mendapatkan cairan pome yang bersih dan siap untuk dicampurkan dengan bahan yang lainnya. Selanjutnya kita menambahkan NaOH untuk menetralkan pH. pH yang kita butuhkan adalah sekitar 6,5 sampai 7. Kotoran sapi akan membantu proses fermentasi dan menghasilkan biogas. Air ini membantu menjaga kelembapan dan memastikan mikroba bekerja dengan baik. Campuran ini nanti akan dimasukkan ke dalam tangki digester dan dibiarkan selama 1 hingga 2 minggu. Sekarang kita tuangkan cairan ke dalam tangki. Tangki digester ini harus kedap udara karena fermentasi yang terjadi adalah fermentasi anaerobik, yaitu tanpa oksigen. Proses sederhana ini mengubah limbah sawit menjadi energi yang ramah lingkungan. Kita akan menunggu beberapa hari untuk melihat hasilnya. Sekarang kami akan membuat sensor suhu dan juga sensor tegangan. Setelah kita coding sensor temperaturnya dan sensor tegangannya, kita dapat melihat tegangan dan kita dapat melihat suhu temperatur di ruangan. Sensor temperatur ini berfungsi untuk menghitung suhu ruangan untuk membantu proses fermentasi yang membutuhkan suhu sekitar 25-40 derajat Celcius. Setelah itu kita memasang sensor DH11, yaitu sensor temperatur di tangki digester. Suhu yang ada di sini adalah 39 derajat Celcius. Kami akan mencoba biogas hasil dari fermentasi yang sudah kami buat beberapa hari sebelumnya. Biogas yang sudah kami buat akan kita gunakan untuk memanaskan turbin. Kami sedang memasang sensor tegangan untuk mengukur tegangan dinamo ini. Jadi tegangan dinamo ini adalah 2,9 volts. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari tim Piajar. Nama saya Adrian Nathan Sembilan. Nama saya Toshifa Taskia Putri Hoirina. Dan nama saya Aisyah Kolbi Nadifa. Kali ini kami akan mempresentasikan pome power fermentasi dari limbah sawit atau pome dan kotoran sapi. Pome power adalah langkah nyata menuju masa depan yang bersih dan berkelanjutan.
Yeay!